Sungguh kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Glory, glory bagi-Mu, glory, glory bagi-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Selama-lamanya kami mencintai-Mu, selama-lamanya kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory bagi-Mu. Glory, glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya,
selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh suatu sukacita kita boleh berjumpa kembali di hari ini, di pagi yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia, anugerah-Mu yang melimpah buat kami pagi hari ini. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai pimpin hidup kami. Maka pagi hari ini kami mau datang mencari wajah Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman, agar kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita cermati hari-hari ini, maka keadaan tidak semakin baik, keadaan tidak semakin menyenangkan bagi kita semuanya. Kalau kita tahu perang sekarang sudah terjadi sesuai dengan kebenaran Alkitab bahwa itu memang harus terjadi. Bahwa segala hari ini yang terjadi semua mulai pekerjaan semakin susah, ekonomi semakin sulit, semua harga bahkan yang untuk barang yang paling receh, paling remeh, untuk kantong plastik atau bahan dari plastik itu sudah langka, sudah harganya sudah naik. Nah, tapi apakah yang harus kita hadapi? Apakah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, khususnya orang percaya? Apakah kita hanya menyerah sampai di sana? Apakah Tuhan tinggalkan kita? Maka biarlah pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita tahu di mana posisi kita dan di mana posisi Tuhan bagi kita. Ya, mari kita buka di Markus 8 ayat yang pertama sampai kepada yang ke-9. Markus 8 mempunyai judul perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat pertama berbunyi demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Ayat 4. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Ayat 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kita garis bawahi sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita sampai kepada cerita mujizat bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang, kalau kita tarik ke belakang, bukan tiba-tiba murid-murid ini diajak Tuhan Yesus untuk menyaksikan bagaimana mereka memberi makan 4.000 orang. Awal mula cerita ini adalah bagaimana Yesus selesai daripada percobaan di padang gurun 40 hari, maka Yesus ketemulah dengan murid-muridnya. Dia suruh murid-muridnya untuk pergi keluar dengan tidak membawa apa-apa. Ada di Lukas yang ke-9 ayat yang pertama sampai ketiga, Markus ayat 6, 8, 9 sebelum tadi sampai kepada Markus ayat 8. Markus 6 berkata demikian, Yesus suruh murid-muridnya untuk menginjil. Tapi tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa baju 2 helai, tidak boleh membawa tongkat. Hari itu uang, baju untuk di padang gurun, tongkat di padang gurun sangat penting. Tapi bagi mereka, Yesus hanya memberikan 2, yaitu kuasa menyembuhkan orang sakit dan kuasa untuk mengusir setan. Mereka berjalan, ketika mereka berjalan, Yesus beritahu, kalau kamu masuk rumah orang, ucapkan salam. Jika mereka menolak, maka kebaskanlah debu dari kakimu. Yesus mengajar murid-murid itu untuk mengiring Yesus, untuk melayani, untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Itu bukan dengan uang, bukan dengan baju, bukan dengan tongkat. Dengan kata lain, Yesus mau ajar mereka bahwa satu hal ketika kita mengiring Yesus melayani Tuhan, kita tidak dibutuhkan dalam kehidupan ini bahwa kita jangan bergantung kepada uang kita jangan bergantung kepada baju, kepada tongkat. Hari itu mereka butuhkan ketiga hal itu. Karena apa? Berjalan di padang gurun mereka butuh tongkat. Untuk berjalan di padang gurun mereka butuh baju supaya baju mereka tidak rusak. Tapi Yesus hari itu berkata enggak. Kuasa Tuhan itu ada 2 hal. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka berjalan melayani dan mereka kembali lagi kepada Yesus. Ketika kembali mereka ditanya, apa yang sudah mereka lakukan? Mereka bercerita bahwa kuasa mereka menyembuhkan orang sakit demikian. Satu hal, bahwa Tuhan itu mendidik kita, membawa kita itu sesuai dengan pengalaman iman kita. Tapi bukan hanya berhenti sampai di sana. Kalau kita baca lebih lagi kitab Markus ini, maka setelah itu Yesus membawa mereka. Yesus berkhotbah di depan orang banyak. Yesus sampaikan segala sesuatu, sampailah kepada cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ketika cerita 5.000 orang, Yesus ngomong, ini hari sudah malam. Mereka harus diberi makan. Dan Tuhan ngomong dengan tegas, kamu yang harus beri mereka makan. Murid-murid yang harus beri mereka makan. Tiba-tiba Yesus nanya kepada mereka, di mana beli roti di tempat ini? Yesus menanyakan itu dengan maksud ingin menguji mereka. Ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Berarti Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Filipus menjawab bahwa uangnya dari mana? Uang kami 200 dinar tidak akan cukup. Satu persepsi yang berbeda yang ditanyakan Yesus bagaimana tempat di mana beli roti, tapi mereka menjawab itu. Dan mereka memberikan begini, argumen atau mungkin jawaban yang paling logis. Mungkin bagi kita ketika kita ada di posisi itu, maka kita akan juga berkata demikian. Lebih baik suruh mereka pulang, makan di rumah masing-masing, udah kita nggak punya tanggungan apa-apa. Tapi Yesus bukan, dia minta kamu yang harus kasih makan. Maka hari ini mulai perjalanan iman daripada murid-murid dibawa lebih lagi. Bagaimana mungkin mereka memberi mereka makan? Andreas tiba-tiba datang dengan membawa 5 roti 2 ikan. Ada sih anak kecil, cuma dia bawa bekalnya tidak banyak, cuma 5 roti 2 ikan. Dia cuma mau ngomong gini, ini gak membantu, tapi siapa tahu ini mungkin bisa. Dia tahu gurunya, dia tahu Yesusnya, dia tahu siapa yang dia ikuti, maka dia coba tawarkan itu sekalipun mungkin tidak mungkin. Dan benar, Yesus buat itu, Yesus angkat semuanya, maka murid-murid
Perhatikan cerita itu, murid-murid sendiri yang bagi rotinya, bagi ikannya. Mujizat itu terjadi di tangan mereka. Mujizat itu terjadi, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tepat seperti Yesus ngomong, kamu yang harus memberi makan. Pengalaman itu membawa mereka kepada satu pengertian, satu level iman yang berbeda. Bahwa di dalam kehidupan ini mungkin kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita dipepet atau mungkin kita ditaruh dalam satu situasi, kondisi sudah malam. Toko roti tidak ada. Kalaupun ada yang buka, duitnya nggak ada. Mungkin kita hari ini, kita yang ada di posisi demikian. Keadaan seakan-akan menjepit kita mungkin. Keadaan apa lagi? Ekonomi kah? Keadaan rumah tangga? Keadaan pelayanan kita? Keadaan kesehatan kita? Mungkin semua hal ini sedang menjepit kita. Tapi mulai kita belajar bahwa hari ini Yesus yang kita sembah itu Yesus yang selalu menyertai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat semua ini sampai nanti kepada Yesus memberi 4.000 makan, masih juga mereka menanyakan, di mana rotinya belinya? Padahal baru beberapa saat lalu mereka memberi makan dengan tangan mereka, dengan mata mereka melihat, mereka memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Ketika lagi persis seperti itu mereka mempertanyakan, mengapa? Apakah iman mereka kurang? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita cermat membaca, kita teliti membaca Alkitab, maka cerita 5.000 orang adalah Yesus memberi makan orang Yahudi hari itu. Tapi cerita 4.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Cerita bagaimana Yesus memberi makan bukan orang Yahudi. Bagi murid-murid, memberi makan orang Yahudi itu sebagai satu ikatan, satu kewajiban. Tapi untuk orang yang bukan Yahudi, bagi mereka lakukan dengan setengah hati. Tapi Yesus mau ajar mereka hari ini, bahwa dia, Yesus itu datang untuk semua orang di dunia. Hari ini kabar baik bagi kita. Satu, ketika iman murid-murid masih mempertanyakan lagi bagaimana roti dari mana. Yesus tidak ganti muridnya, 12 diganti, enggak. Yesus tidak tiba-tiba turunkan begini. Kalau perjanjian lama kita baca, seluruh 2 juta bangsa Israel laki-laki diberikan mana dari langit. Mereka makan kenyang. Hari itu kalau cuma 5.000 orang, 4.000 orang, Yesus bisa buat hari itu selesai. Murid-murid tidak perlu repot, tidak perlu takut, tidak perlu tegang hari itu. Selesai semua dikasih makan. Tapi bukan itu yang Yesus mau buat. Yesus mau bawa iman kita, mengiringan kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin meningkat. Berapa banyak dulu ketika kita baru bertobat, baru pertama kali percaya kepada Tuhan, belum juga kita doa, maka Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah berikan apa yang sedang kita mau. Tapi hari-hari ini, justru di tengah kita sudah berdoa, bertahun-tahun, berhari-hari, bergumul dalam setiap kehidupan kita, pelayanan kita. Kadang-kala kita tidak mendengar bagaimana dia menjawab. Bahkan bukan lagi menolong mujizatnya, bahkan kita dengar dia jawab aja enggak. Tapi justru di situ letaknya Tuhan sedang bawa iman kita untuk semakin naik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita mengiring Tuhan. Saya tahu ada kalanya Tuhan izinkan keadaan demi keadaan seperti yang dialami murid-murid terjadi dengan kita. Di tengah malam, di tengah keadaan yang sepi, di tengah semua toko roti tidak mungkin ada, di uang mereka tidak punya. Tapi justru di situ Tuhan tuntut, kamu harus kasih makan. Mungkin sama seperti kita hari ini. Di tengah kondisi kita mungkin keuangan kita yang tidak baik. Di tengah mungkin apalagi yang terjadi buat hidup kita. Tapi justru di situ Tuhan minta kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang lain. Justru di tengah mungkin keadaan gereja kita yang tidak baik. Tapi justru di situ Tuhan tuntut kita untuk kita menjadi satu teladan iman. Dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Mungkin berat bagi kita. Tapi satu hal, dia tidak ganti muridnya. Tapi yang dia mau, muridnya bertumbuh dalam iman pengenalan akan dia. Satu kabar gembira Bapak Ibu, kalau hari ini kita alami itu, berarti itu bukan kesudahan kita. Kalau hari ini kita alami semua tadi dengan keadaan kondisi perang demikian,
itu bukan akhir dari kehidupan kita. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan itu kita alami semuanya, berarti Tuhan sedang bawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Untuk kita mulai lebih percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ada ayatnya di Ibrani berkata, bahwa Tuhan berkata, tidak sekali-kali aku akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan tidak pernah berkata bahwa selamanya hidup kita akan menyenangkan. Selamanya hidup kita akan kecukupan luar biasa. Tuhan tidak pernah janji. Tapi yang Tuhan janji, tidak sekali-kali aku akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, mungkin masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, air mata boleh jatuh. Tapi Tuhan janji, lewat semuanya itu, Dia ada menyertai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya lewat renungan yang sangat sederhana, sangat singkat, Bapak Ibu mungkin sudah sering kali baca tentang ini. Tapi mari, lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita kembali iman percaya kita. Kalau Tuhan hari ini izinkan kita yang alami, berarti Tuhan sedang mau buat sesuatu bagi kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita yang sedang diproses, maka berarti Tuhan sedang mau lihat satu iman dalam kehidupan kita. Kita belajar ketika Tuhan Yesus minta, berikan bajumu, maka berikan jubahmu. Ada orang minta jalan 1 mil, maka berjalanlah bersama dia 2 mil. Ketika ada orang minta bajumu, berikan jubahmu. Dengan kata lain, di hadapan Tuhan kita ini harus dituntut. Bukan lagi menjadi orang biasa, tapi Tuhan minta kita menjadi orang yang excellent. Kalau baik belum cukup, Tuhan minta kita excellent. Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa saya menyertai Bapak Ibu semuanya. Apapun juga yang sedang kau alami hari ini, ingat baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan selalu menyertai engkau. Apapun, kita boleh sebut semua pergumulan kita, tapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika murid-murid mungkin gagal mengikuti standar yang kau mau. Ketika murid-murid mungkin tidak mengerti apa yang sedang kau inginkan dalam kehidupan mereka. Maka kabar baiknya adalah engkau tidak mengganti murid-murid. Tapi engkau membawa mereka kepada pengalaman demi pengalaman. Sehingga satu kali waktu mereka akan mengerti bahwa engkaulah roti hidup itu. Bapak terima kasih Tuhan. Kami pun hari ini juga belajar demikian. Kalau sampai hari ini dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami belum sempurna mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan seringkali ada dalam kehidupan kami. Seringkali kami mempertanyakan bagaimana Tuhan menolong kami, ampuni kami. Tapi kiranya Tuhan lewat semua yang boleh terjadi, Tuhan yang ajar kami, Tuhan yang bawa kami, semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang sedang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan, Roh Kudus Engkau yang menjamah semua umat-Mu di tempat ini. Agar kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dengan satu iman keyakinan. Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.